Judul renungan kita pagi ini, kalau terlanjur gimana? Nek wis kadung gek piye? The point of no return. Nek kadung, kalau sudah terlanjur, jawaban instannya itu ya datang kepada Tuhan, Sang Juru Pembenar. Tapi kita tidak hanya bicara tentang jawaban yang instan. Kita akan pelajari bagaimana kalau kita berhadapan dengan keadaan the point of no return. Seperti kasus keluarga Irjen Pol FS, seorang sarjana ilmu kepolisian, seorang magister hukum dalam pembunuhan Brigadir J. Nah, Pak FS adalah orang yang sangat mengerti hukum. Kasus kematian Brigadir J makin seru, bikin kita prihatin, khususnya sesama Kristen. Kok bisa sih? Benarkah ini pembunuhan berencana? Apa benar ada upaya-upaya membungkam, menutupi aib? Apakah ada sinyalir perselingkuhan dan lain-lain penyuapan? Apakah ada konspirasi besar yang lebih dari itu? Nah, saya nggak tahu, kita semua nggak tahu. Dan saya juga tidak sedang membahasnya. Sadar diri, saya bukan penegak hukum, bukan detektif, bukan Sherlock Holmes, bukan penulis seperti Agatha Christie. Namun yang pasti pada kasus FS ini adalah the point of no return. Semua yang terlibat di dalamnya harus mengalami tuntutan hukum maupun sanksi sosial. Diomongin di medsos, YouTube, Instagram, Facebook, buka media apa saja, keluarnya apa? Kasusnya FS deh. Nah, inilah akibatnya untuk sesuatu yang sudah terlanjur. Terus gimana? Kita semua nggak luput dari godaan dan cobaan. Cobaan itu nggak milih sasarannya, semua bisa kena. Mau raja, mau pejabat, rakyat biasa, kaya, miskin, penegak hukum, pejabat, presiden, pendeta, dokter, semuanya nggak lepas dari godaan nafsu, juga bisikan setan. Baik dalam kasus besar maupun sepele, selalu ada godaannya. Kenapa sih? Karena kita semua punya free will. Kita bebas memilih untuk melakukan dan tidak melakukan. Bebas untuk mendengarkan Tuhan atau bebas mengabaikan suara Tuhan. Bebas semuanya. Tapi ketika kita mengenakan kehendak kita bebas, yang bebas ini, free will kita ini, ada tanggung jawabnya. Nah, dari sini, dari soal berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian menyembunyikan kejahatan, itu ada genealoginya. Genealoginya di mana? Di mana asal muasalnya? Ya udah, kita salahkan Adam saja deh. Sebagai manusia pertama yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan berusaha menutupi dosa. Pasangan Adam dan Hawa ini adalah pasangan yang paling terkenal dalam sejarah di dunia. Adam ini sudah dikasih tahu oleh Tuhan mengenai hukum larangannya. Hukum ini diberitahukan kepada Adam sebelum istrinya itu diciptakan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, rupanya iblis ini pintar. Dia nggak datang kepada Adam yang tahu mengenai hukum itu. Dia datang melalui istrinya deh. Dibujuknya lah istri untuk makan buah yang dilarang itu. Dengan iming-iming apa? Engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini, iblis benar. Dengan makan buah itu, manusia akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Namun ada yang ditutupi oleh iblis tadi, si ular itu. Dengan menghembuskan hoaks, dengan mengatakan sekali-kali kamu nggak akan mati. Kejadian 3 ayat 4.
Maka tergodalah perempuan itu lalu ia makan. Loh, nggak terjadi apa-apa. Maka dia memberikan kepada suaminya yang tahu hukum itu. Jadi deh suaminya ikut makan bersama-sama dengan istrinya itu. Apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka, mereka tahu bahwa diri mereka telanjang. Terus mereka mendengar deru-derap langkah Tuhan yang berjalan di Taman Eden, lalu bersembunyilah mereka yang sebelumnya itu sudah mengambil dedaunan untuk menjadi cawat bagi mereka. Kemudian Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Nah, sebenarnya ini suatu seruan bahwa Tuhan sedang menangisi Adam yang jatuh dalam dosa itu karena dengan jatuh dalam dosa, Adam dan Tuhan tidak dapat memiliki hubungan seperti sedia kala. Kemudian ketika mendengar suara Tuhan itu, Adam bilang, aku sembunyi, aku takut karena aku telanjang. Tuhan bertanya, siapa yang ngasih tahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Si laki-laki itu menutupi dosanya. Dia menyalahkan yang lain. Tuh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu dia yang ngasih aku makan. Si perempuan gak mau kalah. Aku terperdaya oleh si ular itu. Nah, jadi dari sini ada upaya menutupi jejak kejahatan sejak dari mulanya. Dari seorang yang tahu hukum, Adam tahu hukum, dan dia menutupi dosanya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Konsekuensi yang ditanggung Adam, jelas pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Nasi sudah menjadi bubur. The point of no return, dampak dari peristiwa ini, ular dikutuk. Perempuan mendapatkan disiplin dari Tuhan, sakit bersalin, dan ketertundukan pada suaminya. Kejadian 3 ayat 16. Bagaimana disiplin kepada Adam? Apakah Adam dikutuk? Ternyata yang dikutuk adalah Adamah. Apa itu Adamah? Adamah adalah tanah. Dari kutukan kepada tanah ini yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 17, Adam dan semua keturunannya yang memiliki gen debu seperti Adam, manusia sejak saat itu memiliki konsekuensi fisik dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Arura ha Adamah. Karena Adamah atau tanah yang dikutuk oleh Allah ini, maka manusia keturunan Adam semua mendapatkan konsekuensi yang sama. Jadi kalau terlanjur gimana? Manusia walaupun berusaha menutupi, nggak dapat lari dari kesalahan. Ada konsekuensi akibat dari keterlanjuran itu. Bacalah nanti ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Dan perhatikan konsekuensi dosa Adam. Yang pertama, tanah Adamah sebagai unsur ragawi manusia itulah yang dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, karena tanah yang dikutuk, manusia bersusah payah dalam mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Karena tanah yang dikutuk, ada semak duri, ada rumput duri. Yang artinya ini adalah kesulitan-kesulitan dari manusia yang menginjak tanah yang sudah dikutuk oleh Allah. Yang keempat, karena tanah yang dikutuk, dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Masih di Kejadian 3 ayat 19. Yang kelima, karena tanah yang dikutuk, engkau kembali lagi menjadi tanah, engkau kembali menjadi debu. Manusia mengalami kematian karena unsur debu tanah itu dikutuk oleh Tuhan, tidak dapat bertahan. Unsur tanah yang dikutuk oleh Tuhan menjadi penyebab kemerosotan tubuh manusia. Dari sini timbul sakit penyakit, kualitas tubuh merosot, penuaan yang melanda manusia sampai akhirnya mati menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Jadi konsekuensi ragawi Adam untuk menjadi kepada debu ini dikonfirmasi oleh pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi debu seperti tanah semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Adam mengalami penuaan sampai ia kembali menjadi debu. Kita pun semuanya demikian. Tapi kita harus ingat bahwa Kejadian 2 ayat 7 menuliskan bahwa Adam memiliki dua unsur. Ada unsur ragawi, yaitu tanah, yang dimana tanahnya itu dikutuk oleh Tuhan. Tapi ada unsur rohani dalam diri manusia, yaitu roh yang dari nafas yang dihembuskan oleh Allah. Maka terhadap keterlanjuran itu, Allah Sang Juru Pembenar mengadakan perbaikan kepada manusia. Unsur ragawi manusia yang berasal dari tanah dibiarkan Tuhan menjadi tanah. Tapi unsur rohnya itu yang diselamatkan. Bahwa Allah memberikan karunia keselamatan sejak di Taman Eden dengan kematian pengganti, yaitu ada binatang yang dibunuh oleh Tuhan dan kemudian kulitnya diambil oleh Tuhan menjadi pakaian bagi Adam. Dan itu menjadi satu tipologi bahwa ada oknum yang tidak berdosa harus mati gara-gara Adam berdosa. Nah, jadi Kejadian pasal 3 itu merupakan genealogi perbuatan dosa, penutupan kesalahan oleh Adam, pengingkaran kesalahan, sekaligus harapan akan keselamatannya. Dan semuanya ini merupakan tipologi pengampunan dosa dari kematian pengganti berdarah dan kematian binatang sejak di Taman Eden itu dilakukan terus-menerus menjadi ritual sepanjang Perjanjian Lama sebagai pengampunan dosa sampai nanti digenapi oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Lantas bagaimana dengan perbuatan dosa yang lain? Kan nggak cuma Adam yang dosa. Kejahatan keturunan Kain yang fasik juga menyeret keturunan Set yang saleh dengan perkawinan campur mereka. Nah, terhadap keterlanjutan yang berbuat dosa terus-menerus ini dan melahirkan dosa yang sangat besar dan membuat Tuhan sedih, lalu Tuhan memilih Nuh sebagai Adam yang baru, dan disitulah kita semua hari ini manusia itu semua adalah keturunan dari Nuh. Kainnya sudah hilang karena Kain dikutuk oleh Tuhan karena ia berpaling dari Tuhan. Bagaimanapun, kejahatan manusia itu terus ada. Di sini Tuhan selalu menuntut pertobatan. Dari sini mari kita studi kasus yang lain. Dari seorang laki-laki yang tahu hukum juga. Jadi orang yang tahu hukum itu bisa merekayasa hukum. Adam tahu hukum, merekayasa dengan menutupi dosanya. Kasus FS yang tahu hukum, dia berusaha menutupi kasusnya. Demikian juga di Alkitab ada orang yang sangat tahu hukum dan dia mau menutupi kesalahannya. Nah, Anda pasti tahu kisah ini. Ketika Daud mengingini Batsheba. Kita sering mendengar kesalahannya boleh dimaafkan, tapi proses hukum pidana tetap dijalankan. Jadi seringkali Allah juga menerima pertobatan, tapi proses disiplin tetap dijalankan. Dan ini terjadi pada Daud. Saat kerajaan Daud itu sudah settle, Daud sudah memiliki panglima, Yoab, dan tentara-tentara yang setia. Sehingga bagi Daud nggak perlu lagi dia untuk maju berperang. Dia boleh santai, dia raja. Dia sudah memiliki panglima tentara-tentara kepercayaannya untuk menjaga negeri. Jadi Daud ini merasa entitled untuk menikmati kehidupan. Nah, dari sini cobaan datang. Dia berjalan-jalan di atas sotoh rumahnya, melihat perempuan cantik dengan tubuh yang indah. Lalu Daud sebagai raja, ambil perempuan itu. Tapi perempuan itu istri orang. Walaupun Batsheba ini adalah istri orang, tapi hal ini tidak dapat mencegah Daud untuk memilikinya. Naskah bahasa asli dari 2 Samuel 11 ayat 4 dapat menunjukkan kepada kita bahwa Daud dengan kekuasaannya melakukan tindakan laka, mengambil, juga dalam artian menikahi perempuan yang bernama Batsheba ini. Sebagai raja dalam Perjanjian Lama, itu sebenarnya nggak ada larangan untuk melakukan poligami.
Dan tindakan Daud itu sah-sah saja kalau ngambil perempuan siapa saja untuk jadi istrinya atau jadi harem di kerajaannya. Nah, saya akan menampilkan Ulangan 17 ayat 5 tentang konsekuensi hukuman mati karena zina. Batsyeba itu istri orang, tapi kenapa Batsyeba dan Daud tidak dihukum mati dalam hukuman rajam? Kok bisa sih? Nah, ini hebatnya Daud. Daud selain berkuasa sebagai kepala negara, Daud itu juga menjabat sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Ya. Jadi nanti Anda bisa membaca dalam 2 Samuel 8:18, putra-putra Daud pun dapat menjabat sebagai imam. Nah, sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, Daud melakukan rekayasa hukum Tuhan agar dirinya dan Batsyeba itu lepas dari hukuman rajam sebagaimana ditulis dalam Ulangan 17 ayat 5. Saya tampilkan ayatnya ya, karena ini penting sekali, saya pandang penting untuk kita baca bersama-sama. Ulangan 17 ayat 5. Maka engkau harus membawa laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Kalau Daud ngambil istri orang, nggak peduli dia itu raja, dia harus dihukum dengan rajam. Tapi Daud sebagai raja sekaligus imam, dia merekayasa hukum. Di mana itu bisa dibaca? Ya, dalam naskah bahasa asli untuk 2 Samuel 11 ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, mengambil dalam bahasa asli Ibrani itu lakah. Lakah ini membentuk kata nikah. Berarti Daud bisa dalam artian menikahi perempuan itu. Untuk sementara tapi ya. Nah, dengan pernikahan ini, maka perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Lalu perempuan itu selesai membersihkan diri. Kata membersihkan diri ini dalam bahasa asli itu mitkadeshet. Ditulis dalam Binyan Hippael resiprokal. Kata mitkadeshet ini berasal dari kata kadosh, pengudusan. Pengudusan yang resiprokal. Jadi pengudusan tidak dilakukan oleh Batsyeba sendirian, tapi ada orang lain juga yang turut terlibat menguduskan Batsyeba. Jadi artinya mitkadeshet ini adalah suatu ritual keagamaan yang tidak dilakukan oleh Batsyeba saja. Saya baca dalam bahasa asli. Fayishlah David malachim fayikakeha. Dan Daud menyuruh pesuruh-pesuruhnya dan dia mengambil perempuan itu. Dan dia menikahi perempuan itu. Nah setelah menikahi perempuan itu fatavo. Dan dia datang, perempuan itu nggak bisa nolak, harus datang. Fatavo elaf. Dan perempuan itu datang kepada Daud. Setelah datang, Fayiskaf imah, Daud tidur dengannya. Boleh, orang sudah menikah kok. Setelah tidur, setelah menikah, setelah tidur, fihi mitkadeshet. Maka perempuan itu dikuduskan. Dikuduskan secara resiprokal. Ada pihak-pihak lain yang menguduskan dia. Nah, di sini dituliskan dengan membersihkan diri. Dalam King James, purified. Tapi kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, di sini ada kata kudus, kadosh, yang artinya di sini merujuk kepada ritual keagamaan. Nah, karena si Batsyeba ini sudah melakukan ritual keagamaan, ya, Anda lihat di sini, Fehi mitkadeshet, setelah mitkadeshet apa? Mitkadeshet dari apanya? Mitum atah, dari kenajisannya. Kenajisannya sudah dikuduskan, maka Batsyeba nggak bisa dihukum mati. Karena dia sudah dikuduskan secara agama. Demikian juga Daud. Setelah dia dikuduskan, dia boleh pulang. Karena dia istri orang. Ya, Fatashaf, maka dia si Batsyeba itu kembali el beita, maka si Batsyeba itu kembali ke rumahnya, kembali menjadi istri Uria. Ya, jadi 2 Samuel 11 ayat 4
jelas menunjukkan bahwa Daud itu merekayasa hukum. Wow, kok bisa sih? Bisa. Kenapa? Karena Daud mengerti hukum. 2 Samuel menuliskan tentang ritual pengudusan dalam bentuk verba resiprokal supaya Batsheba bisa lepas dari hukuman mati. Ya. Dan Ulangan 17 ayat 18 sampai 19 itu ada satu peraturan untuk raja. Ya. Torah untuk raja sebagai imam. Saya bacakan ya. Ulangan 17 ayat 18. Apabila raja itu duduk di atas kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini. Fikatavlo et mishneh hatorah hazot. Jadi kalau menjadi raja, dia harus menyalin kitab Torah untuk dirinya karena dia pun sebagai imam. Ya, apabila dia duduk di atas kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada orang-orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi sebagai raja, dia harus menyalin hukum Taurat untuk dirinya karena dia pun menjabat sebagai imam. Tapi ternyata rekayasa ini nggak berhasil. Kenapa? Karena si perempuan itu hamil. Dan karena suaminya itu ada di medan perang untuk waktu yang lama, jadi nggak bisa ditutupi. Kemudian Daud mengadakan rekayasa yang kedua. 2 Samuel pasal yang ke-11, Daud memanggil Uria pulang. Ketika Uria itu pulang, ia nanya ke Uria itu. Sampai 3 kali soal keadaan Yoab, soal rakyat, soal peperangan, yang sebenarnya itu hanya satu usaha untuk menyembunyikan maksudnya, yang sebenarnya nyuruh Uria itu pulang untuk tidur dengan istrinya, supaya Daud itu nggak usah bertanggung jawab untuk kehamilan dari Batsheba ini. Jadi jelas di sini apa? Daud itu nggak punya niat untuk memperistri Batsheba untuk waktu yang lama. Untuk keinginan sesaat saja kok. Nah, tapi si Uria ini nggak mau pulang. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang melakukan perang yang suci. Ya, Uria jadi nggak mau tidur bersama istrinya karena dia sedang melakukan perang yang suci. Pada waktu Daud menanyakan hal itu, jawaban yang diberikan Uria ini sangat mengagumkan. Secara pedih jawaban itu berlawanan dengan rencana jahatnya Daud ini soal kelurusan moral prajurit Daud yang setia ini. Uria berkata kepada Daud dalam 2 Samuel 11 ayat 11, tabut orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu, aku tidak melakukan itu. Jadi Uria ini menolak pulang untuk tidur dengan istrinya karena dia masih sedang berperang, dan perangnya ini perang suci. Karena tabut perjanjian ikut ke medan perang. Orang yang berperang itu harus tahir. Maka kalau tahir itu nggak boleh tidur dengan perempuan. Wow. Jadi ini justru bertolak belakang. Nah, jadi di sini Daud tetap dalam rencana jahatnya itu. Dia menjadikan Uria itu mabuk. Dan Uria ini nggak mau pulang ke rumahnya. Dan kemudian Daud itu menuliskan satu surat yang diberikan kepada Yoab, yang dimana surat itu untuk rencana pembunuhan kepada Uria. Uria disuruh maju berperang di paling depan supaya dia gampang terbunuh dalam medan perang itu. Nah, jadi di sini Daud sudah
terlanjur salah 2 kali. Mengambil istri orang, merekayasa hukum, melakukan pembunuhan. Wow, kalau terjadi kesalahan kayak begini terlanjur, terus gimana? Wahyu 3 ayat 19 mengatakan demikian. Barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Jadi kalau ada kesalahan, Tuhan bukannya diam. Walaupun Tuhan mengampuni, tapi proses hukum tetap berlangsung. Dia ku kasihi, yes, tapi dia kutegur. Melalui Nabi Nathan, yang memberitahukan janji kepada kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya, 2 Samuel 7 ayat 16, dengan orang yang sama ini, Nathan, menyampaikan celaan Tuhan dengan mengadakan satu perumpamaan. Ada orang miskin, dombanya cuma 1, kemudian ada orang kaya, dombanya banyak sekali. Orang kaya itu kemudian lapar. Lapar tapi dia nggak mau memotong dombanya sendiri. Dia maunya dombanya si orang miskin itu. Ditulis dalam 2 Samuel 12 ayat 1-7. Nah, diceritain soal ini, Daud marah-marah. Siapa orang kaya yang nggak tahu diri itu? Kemudian Daud juga berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Wow, ya hebat banget nih. Daud memperlakukan atau menempatkan dirinya sebagai seorang imam. Dan domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan karena dia tidak berbelas kasihan. Dan kemudian Nathan berkata apa? Engkaulah orang itu. Nah, di sini Daud dengan secara tidak sadar dia sedang menubuatkan sendiri kematian putra-putranya. Dia mengatakan kematian orang itu, kematian dombanya itu harus diganti 4 kali lipat. Dan terjadilah ada 4 dari putra-putra Daud yang menerima konsekuensi itu. Nah, dan ketika Daud menerima teguran dari Nathan ini, bagusnya apa? Daud langsung bertobat. Ditulis dalam Mazmur 51 ayat 1-19. Awalnya itu ditulis, nanti Anda bisa baca secara keseluruhan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Daud berteriak, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Tuhan mengampuni dosa Daud. Tapi pertobatan Daud ini harus dengan hajaran yang sangat dahsyat. Daud mengatakan harus dibayar 4 kali lipat. Dan ini kematian pertama. Kematian pertama yaitu bayi yang dikandung oleh Batsheba kemudian lahir dan anak hasil perzinahan itu mati. 2 Samuel 12 ayat 18. Kemudian ada kematian kedua, Amnon. Ada perkosaan atas Tamar yang membuat Absalom marah kemudian membunuh Amnon. Kematian kedua. Kematian ketiga, yaitu kematian Absalom yang awalnya itu dia melakukan kudeta kepada bapaknya si Daud ini. Dan sebenarnya ini Daud memilih menyingkir saja. Tapi kemudian Absalom terbunuh oleh Yoab. 2 Samuel 18 ayat 9-15. Yang keempat, kematian Adonia. 1 Raja-Raja 1, 5 ayat 10. Nah, jadi kita melihat di sini Daud menerima konsekuensinya dan kita sering mendengar di koran, di berita, seorang bisa memaafkan suatu proses hukum, tapi proses hukum pidana tetap dijalankan. Allah menerima pertobatan, tapi proses disiplin tetap dijalankan. Jadi liku-liku perjalanan Daud, kegagahannya sebagai pahlawan Israel, tapi Daud juga tergelincir di dalam kekuasaannya. Daud adalah orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, tapi bukan berarti Daud seorang yang sempurna tanpa celah, tanpa kegagalan. Nah,
Alkitab mencatat bahwa Daud cinta Tuhan, tapi dia juga gagal. Dan ketika Nathan menegurnya, Daud langsung bertobat, aku telah berdosa pada Tuhan dan mengaku bersalah. Namun karena perbuatannya, keluarganya harus menerima disiplin dari Tuhan. Jadi kalau terlanjur gimana? Ada disiplin dari Tuhan, ada pengampunan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi keterlanjuran ada, oke, tapi pintu pertobatan tetap dibuka dan pengampunan dari Tuhan sesuai yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini dapat kita terima sebagai satu karunia pengampunan yang berlaku bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami yang mengajar kami hari ini, yang memberikan kami pada satu perenungan siapapun dari kami dapat mengalami godaan dan cobaan. Ada free will dari kami ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari yang jahat. Tetap jagai kami dengan benteng-benteng yang Kau berikan. Melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan pengajaran kepada kami, teguran kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Beshem ha'af, vehaben, veruah hagodes, ha'elohim echad. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah membagikan renungan yang sangat memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita semua bahwa dalam kekristenan itu sekalipun sudah kelanjur Bapak Ibu ya, tetap ada jalan keluarnya buat kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Ada pintu kasih karunia yang terbuka lebar, hati kita juga terbuka harus untuk bertobat dan mau dipulihkan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rita. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu yang bersama-sama